Dan untuk mengetahui situasi terkini 4 hari pasca erupsi Gunung Semeru, sudah ada rekan Miftah Faridol di Lumajang. Miftah, jumlah warga yang ditemukan meninggal terus bertambah. Hingga kini sejauh mana jangkauan penyisiran oleh petugas? Dan apakah lokasi Anda saat ini adalah permukiman yang tadi dimaksud oleh Jokowi yang akan direlokasi? Taufik, sampai siang ini saya mendapatkan informasi ada 34 korban yang sudah ditemukan dan dievakuasi total dari hari pertama sampai hari ini. Artinya hari ini ada 8 lagi jenazah yang ditemukan di beberapa lokasi tempat penyisiran yang dilakukan oleh tim evakuasi atau pencari jenazah yang dilaporkan warga atau tetangga yang dilaporkan hilang. Nah, dari 8 ini kebanyakan ditemukan di Curah Kobokan yang merupakan salah satu dari daerah atau area yang disinyalir terdapat banyak sekali korban, terutama warga yang ketika kejadian melakukan atau mengabadikan semburan awan panas dari Gunung Semeru sehingga mereka terlambat untuk melakukan evakuasi diri dan akhirnya terhempas dan tertimbun abu material vulkanik. Nah, saya berada di Kampung Renteng, salah satu kampung yang juga terdampak seperti di Curah Kobokan. Nah, kampung ini kalau Anda lihat tepat di belakang saya, salah satu dari rumah yang rusak. Anda masih bisa melihat struktur dari bangunan ini, namun ketika saya bergeser sedikit ke sebelah kanan, Anda bisa melihat sejauh mata memandang ada hamparan material debu vulkanik Gunung Semeru yang sebelumnya ini adalah kampung. Dinamakan Kampung Renteng, Taufik, karena posisi rumah di kampung ini dalam bahasa Indonesia yang artinya berjajar. Dan jajaran rumah yang sebelumnya merupakan bagian dari kampung ini sekarang lenyap, hilang, dan semuanya berubah menjadi hamparan debu vulkanis. Tidak ada yang tersisa, hanya ada beberapa rumah yang masih terlihat di ujung gentengnya atau atap rumahnya, dan kebanyakan dari rumah di kampung ini sudah hilang dan tertimbun. Di ujung layar kaca yang bisa Anda lihat, ada tim evakuator yang masih melakukan evakuasi terhadap satu korban yang ditemukan, sudah diidentifikasi oleh keluarga mereka, berada di posisi ini dan sekarang masih dalam proses pencarian. Karena kondisi seperti ini, Taufik, maka pemerintah akhirnya memberi opsi bahwa lokasi ini rawan dan tidak bisa ditinggali lagi, sehingga opsinya adalah relokasi warga ke tempat yang lebih aman, Taufik. Ya, selain jumlah korban atau pencarian dan evakuasi, jumlah warga yang mengungsi juga ini terus bertambah dari 1.300 menjadi lebih dari 2.000 orang. Bagaimana kondisi pengungsian? Lalu pantauan Anda, apakah masih banyak warga yang bertahan di rumahnya? Taufik, untuk pengungsi memang betul ada lebih dari 2.000, dan awalnya di lokasi tempat saya melaporkan ini ada satu titik pengungsian, yaitu di desa Sumberwuluh, tepatnya di Balai Desa Sumberwuluh. Namun sejak kemarin pengungsian di sana dialihkan ke tempat yang lebih aman, misalnya di kawasan Pasirian atau juga di kawasan yang lebih aman, terutama di wilayah yang lebih tinggi. Ini mengingat di wilayah Kamar Kajang misalnya kemarin sempat terjadi meningkatnya volume banjir lahar yang ini mengakibatkan dampak pada curah hujan yang cukup tinggi di kawasan Puncak Semeru, sehingga mereka khawatir kalau terjadi hujan deras di kawasan puncak, maka ini akan mengalir sampai ke Balai Desa Sumberwuluh, sehingga opsinya adalah mengalihkan para pengungsi untuk keluar dari Balai Desa itu dan dipindahkan ke lokasi-lokasi pengungsian yang lebih aman. Sementara untuk Balai Desa dimanfaatkan untuk pengumpulan logistik yang akan didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian, terutama juga di lapangan Desa Sumberwuluh. Nah, sejauh ini apa yang dibutuhkan pengungsi tetap sama sebenarnya. Kalau soal makanan mereka sudah merasa tersuplai dengan baik, baju juga sudah tersuplai dengan baik. Mereka hanya membutuhkan yang lebih banyak adalah matras dan pakaian yang lebih tebal, misalnya jaket atau selimut untuk menghangatkan di badan mereka, terutama untuk anak-anak dan juga lansia. Karena ketika malam suasana di sini cukup dingin, sehingga mereka membutuhkan badan untuk melindungi diri mereka dengan hal yang lebih tebal. Beberapa di antara mereka masih tidur dengan alas tikar, dan ini cukup bahaya bagi kesehatan mereka, Taufik. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan pengungsi? Apakah masih ada yang ditemukan atau masih ada yang bertahan di rumah mereka masing-masing? Warga maksud saya. Beberapa daerah memang warganya memilih untuk bertahan di rumah dengan alasan masih menjaga ternak mereka. Mereka berat untuk meninggalkan ternak dan rumah mereka. Pendekatan terus dilakukan, Taufik, terutama dari perangkat desa untuk meyakinkan masyarakat agar mau menempati pengungsian yang sudah dibuka oleh pemerintah. Memang tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat, terutama juga misalnya di kampung tempat saya melaporkan ini, Kampung Renteng.
Sejumlah masyarakat sebenarnya sudah diarahkan untuk mengungsi, namun mereka terlambat untuk bergerak karena mereka menganggap bahwa apa yang terjadi kemarin itu sudah biasa terjadi, sehingga ketika ada banjir lahar atau kepulan awan panas dengan volume yang sangat besar ini, mereka terlambat untuk menyelamatkan diri. Ini terlihat dari posisi mereka yang meninggal ditemukan, posisinya mereka sedang melarikan diri, namun karena radius banjir lahar ini mencapai 250 meter sehingga mereka sangat terlambat untuk bisa keluar ke area yang lebih aman. Baik, terima kasih Miftah Faridul melaporkan langsung dari Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur, salah satu desa atau wilayah yang terdampak pasca erupsi Gunung Semeru.